Baik, perkenalkan nama saya Putra Sajibua dengan NIM 219060004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat studi kasus sengketa tanah adat di Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Secara latar belakang dulu, kita tahu bahwa tanah itu merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia, di mana tanah tersebut dapat menopang kehidupan manusia pada umumnya. Adapun latar belakang motif kenapa terjadinya sengketa yang terjadi di Desa Tanah Adat Desa Kumbu Tambahan. Pertama-tama, Desa Kumbu Tambahan ini merupakan salah satu desa yang terdapat di Bali, tepatnya di Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, yang merupakan salah satu desa Pakraman. Desa Pakraman itu merupakan salah satu desa adat bukan salah satu desa adat, melainkan Pakraman ini merupakan desa adat yang ada di daerah Bali, yang memiliki tanah kurang lebih 460 hektar, di mana desa tersebut terbilang cukup luas ya, dibandingkan dengan desa Pakraman lainnya ataupun desa adat lainnya. Sengketa tanah ini terjadi antara desa adat Kubu Tambahan dengan pihak Gede Kastawan CS, yang dimulai ketika Gede Kastawan CS ini mengadukan gugat ke Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 November 2000, di mana latar belakang itu dalam kasus ini anak perempuan dari IGD Putu Gigi Putih atau pemilik awal tanah sengketa tersebut memiliki seorang anak bernama I Gede Wira. Setelah anak perempuannya bercerai, kemudian I Gede Wira diangkat sentanah oleh kakeknya sendiri, yaitu I Gede Putu Gigi Putih, dan disaksikan oleh Krama Desa Linggi. Selanjutnya, pada saat pengklasiran tahun 1942, tanah milik I Gede Putu Gigi Putih ini dimasukkan atas nama I Gede Wira dalam SPPT. Namun, karena adanya pemahaman yang parsial terhadap silsilah keluarga tersebut, ditambah lagi proses perumusan silsilah yang dilakukan secara perorangan dan tidak melibatkan para penghulu desa adat atau tetua desa adat Kubu Tambahan, menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam menentukan ahli waris. Dalam sistem pewarisan di Bali, perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris, sehingga terjadi perbedaan silsilah keluarga pewaris antara yang dibuat oleh desa adat dengan orang perorangan secara pribadi, yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Desa Kubu Tambahan. Nah, sengketa adat ini kemudian mengalami proses hukum yang diawali dengan proses di pengadilan negeri yang dimenangkan oleh pihak Gede Kastawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 97 garing PDT. Namun, proses hukum sengketa tanah adat ini kemudian berlanjut lagi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya melalui peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh perwakilan dari pihak Desa Pakraman Kubu Tambahan ini, tanah sengketa berhasil dimiliki kembali oleh Desa Pakraman Kubu Tambahan berdasarkan putusan PK nomor 1778 PK garing PDT garing 2006. Nah, berdasarkan latar belakang kasus di atas yang saya ceritakan tadi, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Adat Kubu Tambahan ini, yaitu pertama adanya kesimpang siuran silsilah keluarga, jadi tidak jelas silsilah keluarganya. Yang kedua itu proses administrasi pertanahan yang kurang jelas, kurangnya proses administrasi yang tidak sesuai hukum dan lain sebagainya. Terus kurangnya pemahaman akan sistem serta pola pewarisan adat. Yang keempat itu keberadaan data lama yang masih diragukan keasliannya oleh sebagian orang, jadi perlunya sertifikat tanah yang sah dan jelas Terus selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pertanahan nasional. Nah, selain itu juga bentuk keberpihakan regulasi nasional terhadap hak masyarakat adat itu ada beberapa poin. Pertama itu adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas pertanahan adat ulayat yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua itu adanya pengakuan dan penghormatan wewenang desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga itu penegasan bahwa hukum adat dijadikan landasan berlakunya hukum agraria dan adanya perlindungan serta pengakuan terhadap hak milik atas tanah desa adat gitu. Jadi ada bentuk-bentuk keberpihakan regulasi pemerintah tadi itu menguntungkan desa adat itu sendiri. Adapun peran yang dilakukan oleh desa adat atau desa pakraman kubu tambahan ini dalam mengatasi konflik pertahanan yang ada itu pertama melakukan koordinasi dengan kerama desa melalui paruman, terus mengumpulkan berbagai bukti terkait asal-usul tanah yang disengketakan, terus melakukan kewajiban terhadap pemilik tanah sengketa yang dinyatakan ceputa tahu atau tidak memiliki keturunan. Yang kedua melakukan koordinasi dengan Majelis Madya Kabupaten Buleleng, terus melakukan koordinasi dengan pemegang pura desa setempat dan mencermati regulasi pertanahan nasional dan melakukan pendaftaran hak milik kepada kantor BPN setempat. Nah, melihat dari kasus di atas, saya juga mempunyai argumen bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat mereka yang diakui oleh hukum adat dan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya regulasi pertanahan nasional seringkali tidak memperhatikan hak masyarakat adat dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik yang mengakibatkan sengketa tanah adat yang merugikan masyarakat dari itu sendiri. Dalam studi kasus di atas tadi bahwa sengketa tanah di desa kubu tambahan, keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat sangat penting untuk mengatasi sengketa tersebut. Regulasi pertanahan harus memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayatnya. Selain itu juga, regulasi pertanahan juga harus mengakui dan menghormati wewenang desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Hal ini akan memperkuat perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka dan mencegah terjadinya sengketa tanah yang terjadi di masa depan. Dalam hal ini juga peran serta desa pakraman atau desa adat juga sangat penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan menjaga kerukunan dan toleransi antar kerama desa sesuai dengan awik-awik dan adat kebiasaan setempat. Mungkin sekiannya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.